Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahman Fibrianto dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B. NIM saya adalah 2102116028871. Pada pertemuan ini, izinkan saya memberikan materi hubungan sastrawan dengan karya sastra. Dalam dunia sastra, ada dua macam komunikasi sastrawan dengan karya sastra yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri, dan yang kedua adalah komunikasi antara sastrawan dengan karya sastra orang lain. Yang pertama adalah komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri. Ada 3 poin, yaitu lebih banyak bersifat fungsional, dimanfaatkan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas, dan dimanfaatkan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas secara ekstrim. Yang pertama yaitu lebih banyak bersifat fungsional, yakni manfaat karya sastra yang telah ditulisnya bagi sastrawan itu sendiri. Dalam studi sastra, Welleks 1976 mengemukakan fungsi sastra bagi sastrawannya berhubungan dengan sastra berfungsi menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Hal ini juga berhubungan dengan konsep Horace tentang dulce dan utile, yakni bahwa sastra itu indah dan berguna. Yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas. Yang paling elementer, dengan berkarya, sastrawan dapat mempermainkan bunyi, kata, atau kalimat. Karya sastra hanya hasil bermain-main tanpa keseriusan, walaupun yang berlaku demikian jarang. Bisa juga terdapat kondisi dengan berkarya, sastrawan merasakan adanya kepuasan tersendiri. Kepuasan itu mulai dari menemukan ide, menuangkan ide, sampai puas karena sastranya itu selesai diciptakan dan diterima penerbit, hingga puas karena karyanya diterima masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu dimanfaatkan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas secara ekstrim. Sastra yang digunakan oleh sastrawan sebagai sarana untuk mengungkapkan keindahan dan hiburan adalah karya sastra yang dibuat tanpa memperhatikan apakah karya sastra yang ditulis tersebut berguna bagi pembaca ataukah tidak. Apakah karya itu mudah dicerna oleh pembaca ataukah sulit? Dengan kata lain, seni hanya diabdikan untuk seni. Meskipun dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali ada karya sastra yang seperti ini. Pembahasan kita yang kedua adalah komunikasi antara sastrawan dengan karya sastra orang lain. Ada hubungan pemanfaatan dan penolakan. Poinnya adalah menciptakan karya kembali, serta penolakan dan ketidakpuasan terhadap karya orang lain. Hubungan pemanfaatan dan penolakan yang pertama adalah menciptakan karya kembali. Pemanfaatan ini bisa berupa pemanfaatan teknik, isi, gaya, atau bahasa dari karya sastra. Contohnya adalah Putu Wijaya mengakui bahwa karyanya terpengaruh oleh Waiting for Godot karena ia pernah bermain sebagai Bozo. Setelah membaca karya sastranya sendiri, sastrawan sering menggunakan untuk ide menulis karya sastra lainnya. Putu Wijaya sering menulis novel atau drama berdasarkan karyanya yang telah ditulis sebelumnya. Yang kedua adalah penolakan dan ketidakpuasan terhadap karya orang lain. Penolakan ini bisa berwujud keinginan sastrawan untuk memperbarui logika yang ada pada karya sastra sebelumnya. Sastrawan mungkin saja tidak suka atau menolak karya sastra orang lain. Meski demikian, sastrawan masih tetap mempergunakan apa yang telah ada sebelumnya sebagai pijakan untuk menolaknya. Ketidakpuasan terhadap karya sastra orang lain ini bisa diwujudkan dengan menulis karya sastra yang baru. Pada hubungan penolakan, sastrawan pada dasarnya tidak setuju dengan karya sastra yang telah ada. Ketidaksetujuan ini bisa berwujud keinginan sastrawan untuk memperbarui logika sastra yang ada pada karya sastra sebelumnya. Bisa juga sastrawan ingin memanipulasi atau memutar balikkan sesuatu yang sudah mapan pada karya sastra sebelumnya. Di sisi lain, karya sastra harus berguna dan berfungsi mengajarkan sesuatu.
Nilai fungsi dan nilai guna karya sastra. Yang pertama adalah sastrawan bisa menggunakan karya sastranya untuk berbagai keperluan praktis seperti mencari uang, memperluas pergaulan untuk dikenal orang, diakui keberadaannya sebagai sastrawan untuk mempersembahkan sesuatu pada orang atau Tuhan. Lalu yang kedua adalah sastrawan bisa menggunakan sastra atau karyanya sebagai alat untuk melakukan perenungan. Ia digunakan sebagai alat untuk memahami dan mencari hakikat hidup manusia, hakikat dari karya manusia, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah sastra digunakan oleh sastrawan untuk menyampaikan ide, gagasan, nilai-nilai yang diyakini oleh sastrawan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui email atau WhatsApp saya yang sudah tertera. Apabila ada kesalahan baik sikap dan perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.